Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang DDL, yaitu salah satunya yaitu merubah struktur tabel, dan nantinya kita melanjutkan ke DML atau Data Manipulation Language. Nah, merubah struktur tabel ini maksudnya ketika ada yang salah atau ada yang ingin kita tambahkan pada tabel, maka kita dapat merubah struktur dari tabel tersebut. Nah, adapun untuk merubah struktur tabel ada 3 yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menambah kolom atau field. Nah, untuk menambah kolom atau field, sintak yang kita gunakan yaitu alter, apa nama tabelnya, nama tabel apa yang akan kita ubah strukturnya, kemudian add, lalu apa nama field atau nama kolom yang akan ditambahkan, lalu apa tipe datanya. Sini sudah ya, alter, apa nama tabelnya, add, apa nama field, lalu apa tipe datanya. Terus yang kedua, kalau ingin merubah tipe data ataupun lebar dari kolomnya, maka yang kita gunakan adalah alter tabel, apa nama tabelnya, alter kolom, kolom mana yang akan kita rubah struktur tabelnya, ya. Kemudian baru apa tipe datanya. Ini kalau seandainya yang mau kita rubah adalah tipe data ataupun lebar kolom dari field dari suatu tabel. Nah, kebetulan kalau menggunakan SQL Server, dia menggunakan alter kolom. Kalau Anda nantinya menggunakan MySQL, dia menggunakan modify ya, alter tabel, ya, modify apa nama kolomnya. Kalau di SQL Server, dia menggunakan alter kolom. Terus yang ketiga, untuk menghapus kolom tertentu dari tabel, maka perintah yang kita gunakan adalah alter tabel drop kolom, ya. Kemudian apa kolom yang akan kita hapus. Nah, kita contohkan ke dalam SQL Server-nya. Coba semuanya Anda buka SQL Server. Nah, untuk melihat struktur tabel yang kita buat ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui perintah atau dengan membuka database-nya melalui Object Explorer yang ada di pojok kiri ini. Contoh, kita ingin melihat struktur database akademik yang kita buat. Maka yang kita lakukan adalah kita buka folder tanda tambah di database ini, pilih database akademiknya, kemudian pilih tabel. Nah, tinggal kita lihat struktur tabel mana yang akan kita lihat. Umpamanya kita ingin melihat tabel fakultas. Nah, maka pada tabel fakultas ini klik, jadi klik, kemudian klik kanan di sini, tinggal Anda pilih desain. Karena bisa melihat struktur dari tabel ini. Kita lihat ya, apa fieldnya, apa yang menjadi primary key-nya. Ini adalah tipe data, ini jumlah karakternya. Ya, jadi bisa kita lihat di sini struktur dari tabel fakultas. Umpamanya Anda ingin melihat, kita ingin menambahkan atau ingin merubah, ya, atau kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan di sini. Nah, umpamanya nomor telepon fakultasnya pada tabel fakultas. Nah, kalau ingin menambahkan field tadi itu dengan menggunakan perintah add ya, seperti yang ada di slide tadi. Kita contohkan, kita akan menambahkan nomor telepon untuk fakultas ini. Tutup di sini ya. Nah, caranya Anda masuk dulu ke dalam database-nya. Use academic,
kemudian baru tinggal Anda umpamanya tambahkan kolomnya tadi. Nah, untuk menambahkan kolomnya tadi yang kita gunakan alter tabel fakultas add umpamanya sini nomor telepon, kita gunakan varchar. Ya, anggaplah tipe datanya varchar ya, jumlah karakternya umpamanya 10 karakter. Sudah, tinggal Anda jalankan, maka otomatis ada komentar command complete successfully. Kita sudah menambahkan field nomor telepon ke tabel fakultas. Nah, untuk melihatnya, Anda boleh lihat lagi di sini tadi ya. Lihat lagi, klik kanan lagi, tinggal Anda pilih desain. Nah, di sini sudah bertambah nomor telepon. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau menggunakan desain, Anda juga boleh menggunakan perintah ini untuk melihat tabelnya. Namanya select. Kalau ingin melihat tabel selain menggunakan desain ya, namanya select, namanya information skema, ya, kolom, from web, tabel name sampai dengan from information schema from ya. Ini kalau seandainya Anda ingin melihat sebuah tabel dengan menggunakan perintah SQL-nya, select bintang from information schema titik kolom where table name, tabel apa yang mau Anda lihat, support tabel. Bisa kita lihat sini ya. Ini table name-nya, ini nama kolom ya. Ini ada nilai label-nya. Kalau di sini lihatnya lebih kompleks ya. Paham ya? Jadi boleh menggunakan perintah ini atau menggunakan klik kanan pilih design. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah menambahkan kolom. Sudah menambahkan kolom nomor telepon pada tabel fakultas. Nah, sekarang umpamanya kita ingin merubah jumlah karakter pada fakultas ini kan 30 ini. Ternyata jumlah karakter tidak cukup, umpamanya fakultas ilmu manajemen dan bisnis. Itu kan lebih dari 30 karakter. Nah, kalau ingin merubah jumlah karakter atau tipe data dari filenya, jadi perintah yang kita gunakan adalah alter kolom. Alter tabel fakultas, alter tabel fakultas, kemudian kita gunakan perintah alter kolom, alter tabel fakultas, alter kolom, umpamanya nama fax varchar 50. Ini maksudnya kita merubah
jumlah karakter nama fakultas dari 30 menjadi 50. Kita jalankan lagi. Nah, ada yang salah di sini ya. Kita cek di sini. Alter tabel fakultas, alter kolom. Ya. Kita sintaknya tadi kita menggunakan perintah alter tabel, alter column. Ya. Baik di sini alter kolom, nama fakultas, arca, jalankan. Nah, lihat di sini. Ini perintahnya alter tabel fakultas, alter kolom, nama fakultas varchar 50, jalankan. Maka nantinya jumlah karakter dari tabel fakultas ini sudah berubah dari 30 menjadi 50. Silakan kita cek lagi. Ya. Jadi 30 karakter sekarang sudah berubah menjadi 50. Ya. Itu cara mengubah jumlah karakter ataupun tipe data dari file tabel yang kita buat. Berikutnya kita mau menghapus kolom. Nah, untuk mau menghapus kolom pada tabel yang kita buat, umpamanya nomor telepon tidak jadi kita masukkan, maka perintah yang kita gunakan alter tabel fakultas drop, umpamanya yang kita hapus, umpamanya alter tabel fakultas drop kolom nomor telepon, jalankan exit. Maka otomatis kolom nomor telepon sudah terhapus dari tabel fakultas. Kalau mau lihat silakan. Kita buka ulang, desain. Maka nomor telepon sudah terhapus dari tabel fakultas. Paham ya? Oke. Berikutnya. Sekarang tabel kita itu kan masih kosong. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menginput data ke dalam tabel? Nah, untuk menginput data ke dalam tabel, kita menggunakan perintah DML, data manipulasi language, yaitu dengan menggunakan perintah insert. Itu contohnya ada dua cara. Kalau mengisi semua kolomnya, berarti insert into nama tabel values, nilainya apa. Kalau mengisi record tertentu saja, ya, insert into nama tabelnya apa, sebutkan field yang mau Anda isi, ya. Kemudian baru values, apa nilai field yang Anda masukkan. Kita mulai contoh yang pertama dulu. Nah, contoh yang pertama. Umpamanya kita akan memasukkan data ke tabel fakultas. Di tabel fakultas ada dua kolom, yaitu kode fakultas dan nama fakultas. Maka perintah kita gunakan insert into fakultas values. Namanya kita gunakan kode fakultasnya dan bawahnya biar gampang inputnya ya. Ini kode fakultasnya, insert into fakultas values, anggaplah F ya, F0001, nama fakultasnya umpamanya fakultas ya, umpamanya
sini. Artinya ini adalah untuk kode fakultas, ini untuk nama fakultas. Nah, kalau kita menginput dengan cara yang pertama ini, semua kolom wajib Anda isi. Jalankannya, execute. Nah, itu record sudah terinput. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua tadi, kita boleh menggunakan sebutkan nama field, umpamanya di sini ini ada kode file, ini nama file. Ini kita gunakan kalau yang kita input hanya kolom tertentu. Ya, boleh juga seperti ini. Tapi kalau memang Anda sudah memastikan yang Anda input adalah semua kolom, maka ini tidak mesti Anda gunakan. Ini boleh Anda hapus seperti yang pertama tadi. Ini kalau kita gunakan kalau yang kita input hanya kolom tertentu saja. Ya, kita cobalah yang ini ya. Coba namanya 002. Ini nama fakultasnya manajemen dan bisnis. Jalankan, execute. Nah, ya. Oke. Sekarang kita sudah menginput 2 record ke dalam tabel fakultas. Nah, ingat, pada tabel fakultas kita akan sudah mendesain atau menetapkan kode fakultas sebagai primary key. Nah, kalau kita sudah menetapkan dia sebagai primary key, maka nantinya kalau ada Anda memasukkan data yang sama dengan kode yang sama akan ditolaknya. Contoh ya. Anda memasukkan lagi kode yang sama ini. Saya jalankan, execute. Dia pasti ditolak. Kenapa? Karena F002 sudah kita masukkan. Kita ganti ini F001, pasti ditolaknya juga. Kenapa? Karena F001 juga sudah kita input. Nah, untuk melihat isi tabel yang sudah kita input, perintah yang kita gunakan select bintang from fakultas. Nah, select bintang ini maksudnya digunakan untuk menampilkan seluruh kolom dari tabel fakultas. Kalau kita jalankan ya, select bintang from fakultas, maka nantinya akan ditampilkan record yang sudah kita isi tadi. Ya. Dan ini contohnya F01, F002. Ya. Nah, berikutnya kita bisa menginput data tabel prodi. Coba lihat di tabel prodi. Di tabel prodi kemarin, di tabel prodi Anda lihat lagi struktur tabelnya. Di tabel prodi itu kan ada part field, yaitu kode prodi, nama prodi, jenjang, dan kode fakultas. Ingat, untuk menginput data ini Anda tidak boleh sembarangan input kode fakultas. Yang Anda input kode fakultas adalah yang terdaftar di tabel fakultas. Contoh di sini, saya inputkan data di tabel prodi. Set into prodi ini news lah kode prodi TI 55001, nama prodinya teknik informatika, kemudian berikutnya jenjangnya
satu, kemudian baru kode fakultas. Kode fakultas di sini ya. Nah, ingat kode fakultasnya tadi yang terdata ya. Nah, kalau umpamanya kode fakultas ilmu komputer F0001. Nah, jalankan. Kalau Anda ikut sembarangan di sini umpamanya inputkan A01, pasti ditolaknya. Dia akan ngecek ada tidak kode fakultas ini di tabel fakultas. Kita jalankan execute. Ya. Dia ngecek bahwa A001 tidak ada di tabel fakultas. Baca keterangan di sini ya. Maka yang input di sini adalah kode fakultas yang terdata di tabel fakultas. Kita jalankan execute. Oke. Paham ya? Tempel kode yang kedua. Anggaplah sistem komputer. Saya ganti di sini 53. Ini saya ganti dengan sistem komputer. Komputer satu sama ya, sama-sama di komputer. Jalankan lagi, execute. Oke. Yang ketiga SI 54 di fakultas juga. Ya. Oke. Berikutnya anggaplah di sini kita ganti kode manajemen ya. Sudah 3 di sini. Anggaplah 55 ya. Namanya 55 201. Ini saya ganti dengan program studinya manajemen. Ini fakultasnya F02 manajemen dan bisnis ya. Jalankan. Lima sudah tadi ya. Oh iya, 55 sudah kita inputkannya. Kita cek dulu. Select tentang from body. Oh iya, 55 sudah kita input ya. Oke. Kita ganti ke sini. Nah, di sini 56. Fakultasnya adalah manajemen. Oke. Di sini 57. Nah, di sini fakultas program studinya kewirausahaan. Oke. Ini bisa kita lihat di sini. Select from prodi. Maka di sini bisa kita lihat ya, tabel-tabel dari program studinya sudah terinput. Oke. Itu cara memasukkan data ke dalam tabel. Nah, untuk tabel yang lainnya, tabel umpamanya tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, boleh Anda coba praktekkan di rumah untuk proses input datanya ya. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.